Ini kan perlu kerjasama berbagai pihak kalau begitu ya Pak Dubes ya, termasuk di tanah air begitu ya. Nah itu bagaimana Pak Dubes kemudian menyampaikan usulan juga kepada pihak terkait di tanah air agar tidak terjadi lagi masalah TKI seperti ini Pak di Suriah begitu Pak Dubes. Waduh, terima kasih Pak. Ini waktunya, saya kira tepat sekali. Terima kasih juga, sungguh terima kasih bagi Pak KBRI menyampaikan terima kasih diberi kesempatan ini. Yang pertama, sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa kami di sini tidak melakukan sesuatu. Jadi tidak melakukan sesuatu. Kami melakukan sesuatu. Pada tingkat duta besar sendiri saya bertemu dengan menteri-menteri terkait. Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, kemudian Menteri Dalam Negeri. Ini kami temui karena menteri-menteri ini terkait semua dengan kepentingan para PMI tadi. Menteri Dalam Negeri urusan imigrasi dan TPPO-nya, kemudian Menteri Kehakiman urusan pengadilannya, Menteri Sosial urusan kontraknya, dan Menteri Luar Negeri urusan kebijakannya. Kepada Kementerian Luar Negeri saya meminta begini, sampai penyelesaian kasus semua yang menimpa para pekerja migran, kami mohon untuk dihentikan dulu sementara rekrutmen pekerja dari Indonesia ke Suriah. Kemudian kepada Kementerian Sosial saya minta sebelum mereka datang KBRI diberitahu dulu kontraknya seperti apa, akan bekerja untuk siapa, berapa gajinya. Saya mohon diberitahu. Ini bentuk perlindungan kita yang pertama yang kita berikan kepada WNI yang mau datang ke Suriah. Nah, ini kembali kepada pertanyaan Pak Zaini, saya ingin menyampaikan ini kepada semua. Yang pertama, himbauan kepada masyarakat Indonesia, secara umum ya, yang akan berkunjung ke Suriah, yang akan datang ke Suriah untuk maksud kunjungan apapun. Ya, halo Pak Dubes. Halo, bisa dengar suara saya, Pak Dubes? Ya, putusnya di mana tadi? Pak Dubes mengimbau kepada pihak di Indonesia. Nah, itu sampai di situ tadi, Pak Dubes. Baik, kami ulangi ya kepada para seluruh warga masyarakat Indonesia. Oh, reconnecting lagi. Terdengar suaranya, Pak Dubes. Silakan, Pak. Oke. Baik, kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk urusan apapun yang akan berkunjung ke Suriah, jangan segan-segan menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damaskus dahulu. Hotline KBRI yaitu hotline KBRI +963 95 444 810. Nanti bisa direkam. Saya ulangi ya Pak Dubes. Kemudian kepada 963 95 444 8610 ya. 810 saja. 810. Oke. Itu silakan. Hotline KBRI. Mohon hubungi melalui WhatsApp juga bisa. Lalu sekarang ini kepada para pekerja migran, pertama-tama kepada pihak-pihak yang akan memberangkatkan, tolong mencermati Undang-Undang tahun 2017 nomor 18 tentang pelindungan pekerja migran, dan juga cermati keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 260 tahun 2015 yaitu moratorium pengiriman ke Timur Tengah, nggak cuma ke Syria, Pak. Itu tolong pertama-tama dicermati dan diindahkan, dan janganlah mengirimkan ke pekerja migran Indonesia atau sesama warga negara Indonesia ke luar negeri kepada suatu tujuan yang belum jelas, termasuk ke Suriah. Lalu kepada para pekerja migran yang akan berangkat, jangan lupa menghubungi KBRI seperti yang tadi saya sebutkan nomor teleponnya. Halo. Baik, Pak Dubes. Pak Dubes, sebentar Pak, jangan diputus Pak. Lalu kemudian kepada mereka Pak Dubes. Bisa dengar suara saya Pak? Halo. Halo bisa, Pak Dubes. Bisa ya. Oke, lanjutkan Pak Dubes, silakan Pak. Lalu kepada PMI yang sudah berada di Suriah nih, dan ini saya kira penting juga bagi keluarga yang mendengar. Yang pertama, tolong melaporkan diri ke kedutaan dengan nomor telepon tadi, WA-nya. Jadi rata-rata para pekerja migran itu kalau di majikan ada banyak yang memiliki akses handphone. Jadi nanti bisa dihubungi WA, sampaikan saja Pak, Bapak KBRI, kami
nama siapa, kedatangan kapan, nama majikan siapa, nama agen siapa, nomor teleponnya, alamatnya. Syukur-syukur kami dikirim kopi kontraknya, pakai foto aja, nggak usah datang ke KBRI. Lalu yang kedua, nah ini permohonan saya, kalau sudah sampai di Suriah, tolonglah bekerja dengan baik, bekerja saja hingga kontraknya selesai. Kalau dan juga jaga kesehatan. Nah ini dalam rangka agar kepulangannya ke Indonesia lancar. Nah kalau sudah datang, sudah bekerja dengan baik, masih juga menghadapi masalah, misalnya masalah hukum, masalah ketenaga kerjaan, keimigrasian, gaji tidak dibayar, sakit, izin kerja, izin tinggal, atau masalah hukum pidana perdata lainnya, jangan sungkan-sungkan dan jangan segan hubungi kedutaan. Insya Allah jika persoalan-persoalan seperti itu KBRI siap untuk melayani dan melindungi pekerja migran kita. Nah, yang berikutnya bagi pekerja migran yang kabur dari majikan atau tempat bekerja, padahal masih memiliki permasalahan-permasalahan di atas, ini biasanya Pak, ada risiko majikan itu melaporkan kepada polisi, menuduh pencurian. Halo? Ya, silakan Pak Dubes, lanjut Pak. Ya, biasanya majikan itu melaporkan itu ke polisi dengan tuduhan pencurian, kemudian apa yang lain yang sifatnya itu pidana, kriminal, sehingga dikriminalisasi oleh majikan atau agen. Oleh karena itu, yang kalau sudah terjadi seperti ini, semakin sulit persoalannya dan semakin sulit pulang ke Indonesia. Dan saat ini yang berada di kedutaan, kami menghadapi beberapa kasus seperti itu. Nah, kemudian berikutnya bagi pekerja migran yang dalam kondisi sehat dan lingkungan kerja yang kondusif, kami sekali lagi menyarankan bekerja dengan baik, menyelesaikan kontraknya sebelum menyampaikan keinginan pulang ke Indonesia. Ini kepada mereka di sini, Bapak. Lalu kalau boleh nih masih ada kalau seandainya masih ada waktu sedikit. Silakan Pak Dubes. Ini saya kira ini PR bagi kita semuanya ya Pak ya, di kalangan para petugas aparat pemerintah, termasuk KBRI tentu saja kami di sini, tapi juga rekan-rekan atau bapak-bapak, ibu-ibu sesama petugas negara di tanah air untuk sama-sama bersama-sama menghentikan ini praktek tindakan pemberangkatan secara ilegal, mulai dari penerbitan paspornya, mulai dari keberangkatan di bandaranya harus ada semacam pengawasan secara ketat. Misalnya begini Bapak, kalau perlu gini, seseorang yang akan mau cari paspor, kalau sudah ditengarai situasi profiling ekonominya, kalau kemudian minta paspor untuk wisata ke Singapura sendirian, seorang ibu, ini kan sudah perlu diwaspadai. Jadi harus ada profiling seperti itu sehingga ketika keluar bandara kita sudah bisa dicegah. Jangan sampai terjadi pemberangkatan sesuatu hal yang sebetulnya kita sendiri tahu mengandung atau membawa masalah di kemudian hari. Banyak pihak yang terlibat di Indonesia, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun saya kira kita semua memiliki tanggung jawab yang sama. Baik kalau begitu, Pak Dubes. Pak Dubes, halo Pak. Jadi tadi ini memang ada perbedaan persepsi. Jadi mereka diberangkatkan ke Suriah itu dalam kondisi kategori ilegal, tapi pemerintah Suriah menganggap mereka masuk ke sana legal karena ada kontrak dan lain sebagainya. Karena Suriah kalau tidak salah ya sejak 2018 atau 2019 itu masuk dalam kategori moratorium pengiriman TKI di sana. Pak Dubes. Ya, halo Pak Dubes. Siap. Pak Dubes, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan 35 orang warga negara kita yang ditangani oleh KBRI di sana cepat pulang ke tanah air ya, Pak Dubes ya. Mohon doa semuanya. Pak Dubes. Segera selesai. Baik, terima kasih banyak. Dan Selamat malam, Pak Dubes. Selamat malam. Demikian tadi pendengar ya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Suriah.